hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Songonondo hatani Tuhan Yesus, martua ma akan nama uas malemida hati goran, ai pabusurondo nasida, martua ma akan na ias tondi, ai iron nasida do di bata. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan di bata amanamina di Banua Gija, hu pangido hami tuho, say leon matu hami tondi hasitongan dohot dami, asataka suboto hami nasa lomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gugonami, mari hite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul ma. Marende mahita buku ende nomor 820 sia ayat sada.
mati ni debata dihita di minggu papituhon dung Trinitatis sadarion. Ima sian Galatia ono ayat 2 songono ma didok disi. Marsi urupan mahamu mamosan akan naduk doki. Ima dalan mangaradoti pati ni Kristus. Ima sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mau lahon na hombar tu patikmi. Amin. Marinda hita buku ende nomor 420 sada ayat sada dot 4. Di bagasan uduk do serep ni roha, tato poti madu sata tuadopan di debata, martangiang mahita. Ali debata nami nama rasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom, huilala hami, riko doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubain nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu pahratopot hami. Tung na jod do hami manimbil sian akka dalanmu nabadia. Songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom alan ni dosa nami i. Aidang di halomohon roham hamatean ni akka pardosa. Alai hamubau ni rohana dolo mo ni roham asa mangulu. Sesa masaluhut hageduhon nami dohot pangalasyon nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maami asi ni roham di hami. Marhite-hite panindangion dohot hagugoon ni tondi porbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjouho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarbu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata.
Aidang adong ibar nii, ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabi pitor, binahin ni basa-basa marhite sian asin ni rohana. Hinorhon ni panobusyon na marhite-hite Kristus Jesus si. Na pinanjonjong ni debata, bain habangsa para sian, marhite-hite hapor siyaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marende mahita, buku ende nomor 20 lalu ayat sada. Hata ni debata nagabi tulpuk epistel di bingguta sadarion. Tasurat di sada Musa bindu 32 ayat 10 tolu sakro di ayat 20 sada. Tajahama marsikat sorin. Laos marbongin di sido ibana sabongin nai. Dungi di paubat manasa na dapot tanganna bahen silen lean tu si Esau hahanai. 200 habing boru-boru, jala 20 habing tunggal, 200 biru-biru boru-boru, jala 20 biru-biru tunggal. 30 uto panusuon rap dohot anakna, 40 lobu jala 10 jonggi, 20 halode boru-boru rap dohot anakna 10. Dungi di pasahat matu tangan ni akan aposona, pulik be saparduan, jala di dokma mandok akan aposonai, pajul hamu mataripar, jala marhola kolang baen hamu saparduan. Dungi ditonai ma parjului, nina, molo pajupang hodohot hahang dahahang si Esawi, jala disukuno, na posoni ise doho, jala tudia holao, jala ise na punaon akan na dijolomon. Dohonon muma, si Jakob na posomido na punasa, si lehon-lehon na doi, tinongos na turajaku, si Esawi, jala ida, ihot do ibana di pudinami. Suang songoni ditonahon dohot tu na paduahoni, dohot na patuluhoni, dohot tu sudi akan na mangadu aka parduani, ni nama hatakono deng madohot hamu dok hamu tu si Esau. Molo tumpa jupang hamu dohot ibana. Ihut di pudinami dohot si Jakob na posonami, ima dok hamu, aini na rohana do, padeganok kudo rohana marhite-hite si lehon-lehon, nanyadu ni joloku, dungi pe asa idauku bohina, anggiat mira bohina marnida au. Jadi tari parmasi leon-leoni di jolona, marborngin diri pasaroan yanggo ibana saborngin nai. Ima sahatna, martua do akka na tumangion hatani debata, jala nau pioksa. Amin. Marende hita buku ende nomor 760 sada ayat sada 2. Nahu di
Tahitidakon maha porsiaw tai, songo na hinatidakon ni dongata saha porsiaon di standok portibion, rap mahita mandok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuan ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang soha bubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na matetar pajol do ibana di hao pinarsilam, na tuat tubaw nuatoru dung di tanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, na manai tu surgo lau hundu tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi Porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akan abadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogut daging di halak naung mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Shalom dihita saluhutna. Tabagema tikting HKBP Serang, Resort Serang, Minggu tanggal 10 Juli 2020 sada. Na sahujahami sia juluon, tajahama di rohat tabi. Na parjolo, goarne minggu. Minggu papituhon dung Trinitatis. Hasi tulusadaun ni debata. Dohot topik hasadaun dohot harameon di bagasan Tuhani. Na paduahon ibadah permingguan keluarga di Jabu. Domu tu situasi pandemi naso merhaujunga dope sahatu pertikian noaing akaruas naso terbahen ro merminggu tu gereja asa tapatupama permingguan di bagas tabi. Adongdo dua model peribadahan na pinaradeni huriata si patupaon di bagas. Ima marhite ibadah live streaming, dohot na paradehon fotokopi acara. Hitama na manodo acarai manang dia na apit pakiota. Peliatta di bagasta, boy mata pasaha tuhuria marhite situa sektor manang ditransfer tu rekening ni huria. Na patuluhon ibadah permingguan di gereja. Hobar tu keadaan na masa sahat tutikyon dangadong dope haputusan di perpanjangan sian pamarita taringot tu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat manang PPKM darurat. Alani i di bahin huriat tapi buah-buah marhiti aka grup WhatsApp sektor tabe taringot tu permingguan di hari Minggu tanggal 25 Juli 2020 naro. Na paupaton PPKM darurat. Mangihuton surat permahanion sian pucuk pimpinan HKBP. Dohot sian distrik 20 sada Banten. Songoni sian HKBP Resort Serang. Taringot tu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat manang PPKM darurat. Songonoma partodingna di huriata nasa resort. Sada. Setiap warga jemaat dan majelis supaya mengisolasi diri dari tempat keramaian hingga menunggu keputusan dari pemerintah. 2. Pelaksanaan ibadah kebaktian minggu di rumah kita masing-masing. Acara disediakan secara online aplikasi WhatsApp. Demikian juga ibadah secara live streaming dilayani oleh huria masing-masing
tempat pelayanan di gereja. Dihimbau supaya mengumpulkan persembahan keluarga yang dapat ditransfer atau diserahkan melalui majelis atau sintua sektor masing-masing untuk diwartakan pada minggu berikutnya. 3. Pelayanan sermon majelis atau perhalado, learning calon sintua, PA Manang PHD kategorial, dan sermon guru sekolah minggu dilaksanakan secara online melalui media aplikasi Zoom. 4. Supaya setiap keluarga melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di sektor Manang pertanyaan sektor sesuai dengan jadwal di rumah kita masing-masing dengan memakai acara yang disediakan gereja melalui WhatsApp dan Zoom. Diharap mengumpulkan persembahan yang dapat ditransfer atau diserahkan ke majelis masing-masing untuk diwartakan pada minggu berikutnya. 5. Acara pencatatan nikah atau mertupul dan pemberkatan nikah pamas-masuon perbogason sebaiknya diundur hingga waktu yang sudah kondusif, dan apabila tetap dilaksanakan, jumlah yang hadir hanya 30 orang dari kedua belah pihak. 6. Khusus pelaksanaan naik sidi HKBP Serang yang dijadwalkan pada Minggu tanggal 11 Juli 2021 diundur menjadi pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 dan kegiatan geladi bersih pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021. 7. Pelayanan kesekretariatan tetap buka pada jam kantor pukul 10 sampai jam 15 WIB. Walau seluruh pendeta dan penatua atau sintua memberitahukan hal tersebut di atas kepada setiap jemaat di sektor masing-masing mempergunakan segala media yang ada. Babituhon, pertanyaan sektor. Di hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 10 sia 30 WIB marhite aplikasi Zoom di sektor 10 tolu Pakupatan, sektor 14 Keragilan, sektor 15 Rau, dohot sektor 16 Bumi Ciruas. Namar Jamita Amang Pendeta E Mungkur, namar Ageda Amang Sintua MH Sinaga. Na pasapuluhon pendaftaran ulang pelajar PAK tahun ajaran 2021-2022. Pendidikan Agama Kristen atau PAK HKBP Serang dipatupa kegiatan belajar mengajar dengan sistem online atau sistem daring. Alani asa mendaftar ulang ma aka yana kotai tukator sekretariat ni huriata. Na pasapulu sadahon. Sada ruas nataba mamuka mingguon gabe ruas nihuriat tama keluarga pendeta Tonggo Sitopul inatai Christine Evalin Boru Manurung dohot yanakon Banedo Sitompul, David Sitompul, Laura Sitompul dohot tanggungan natoras Boru Inang Situa Tiomin Boru Siregar, Nasida Pidasian HKBP Distrik 20 Tolu Binjai Langkat. Alamat Sonari di Perumahan Serang City, Blok AB nomor 1 Serang, Sektor Onom Legok. Dapat keluarga Hendrik Manalu, inatai Sulastri Oktaviani Boru Sihombing, dohot sahalak yanakon, Adreil Emrik Manalu. Nasida Pidasian HKBP Letare Resort Parung Serap Distrik 20 Sada Banten. Alamat Sektor Onom Legok. Di pasu-pasu tuhatama parsaurata dohot nasida. Namoding. Na di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 nunga jumolo moding sahalak ama. Ima Firman Sitopul
nahinan tutup umur 50 sia tahun 7 bulan. Sian Huta, Jalan Raya Labuan, Kampung Sisantri, Sektor Tolu Pandeglang. Acara penguburan di Patupa di hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 di pemakaman Sayar Serang. Tuhat tama na mga pulis udi keluarga tininggalon ni Naung Jumolo Modingi. Napa 10 hon panitia malam nada dan dana tingkat Resort Serang. Hobartu program ni Huriat HKBP Resort Serang. Patupa kegiatan malam nada dan dana. Merdomu alani situasi di PPKM darurat. Disakapi panitia do lau Patupa ulau ni gabe minggu paduahon bulan Agustus 2021. Maringanan di restoran Danau Mas Cilegon. Di Patulus Tuhatama ulau ni bahin sangap di Tuhata jala makorhon las niroha di Huriana. Pasapuluh toluhon para guru malua manang pelajar sidi tahun ajaran 2020-2021. Domu tu pandemi jala merperdomuan tu PPKM darurat. Acara makatidakon haporsiauna manang menyaksikan iman gabe di Patupa di hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 10.15 WIB di lantai 2. Diuduti acara ulau nabadia tu nama katidakosa haporsiauna dohot natorasna dung sipul permingguan. Domutusi pinabotohon matu sudi ruas ni Huria terlumobi matu natoras dohot per guru malua. A. Gladi bersih di hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 pukul 10.04 WIB manang jam 2 harian di Garijaon. B. Domu tu ulau ni nama dohoti ibadah perminggu di lantai 2 khusus ma tuakka nama katidakon haporsiaun manang menyaksikan iman dohot natoras nang keluarga B. Asap lopaton perguru malua khusus nama godang manang dewasa. Dibuka huriat tero perguru malua khusus tu nama godang manang dewasa manang perkarejo. Alani asa tadaptar homa merhiti akamata situa sektor tabi. Napa 15 hon. Pendaftaran perguru malua tahun ajaran 2021-2022. Nunga dibuka pendaftaran tuyanakon ni Huriata nanaing merguru makatidakon haporsiaun manang belajar lepas sidi periode tahun ajaran 2021-2022. Pinangido matunatoras asa manosoi aka yanakonna nanaing marsiajar jala asa didaftar hot Huria marhite nama jalo surat pengantar sian situa sektor nabi jala pasahaton fotokopi surat terdiri dohot fotokopi akto kelahiran. Napa 10 onopon pesta kotilon dohot hari ulang tahun ke-65 HKBP Serang. Hobar tu program ni Huriata laos marperdomuan tu keputusan sermon perhalado dohot rapat gabungan panitia sian sektor 2 Keramat Watu dohot sektor 10 sada sankiu. Patu paut tama pesta kotilon dan hari ulang tahun 65 hon ima di hari Minggu tanggal 10 September 2021. Rap tatang yakoma jala marsitupahan mahita di pesta las niroha na pinatupani Huriata. Songon hataridan ni perbuwe ni las nirohata boima tapasahat marhite a persembahan amplop ditik ibadah permingguan na sinagihon ni situa sektor tabi. B. Partisipasi ucapan syukur hari ulang tahun ke-65 pemotongan kue minimal Rp50.000 per kakak. C. Hauloon ganup keluarga minimal Rp300.000. D. Ibadah masuk
pukul 10.15 WIB marhite na mematuhi protokol kesehatan. Namar perdomuan tulau ni denggama tahatai di sektor. Di pasu-pasu tuhatama ngulu ni salhut ruas ni huriana gabe makorhon sangapon di goar ni tuhata. Na pasapuluh siahon panitia peduli kasih posko pandemi COVID-10 sia di HKBP Serang tahun 2020 sada. Dihita salhutna ruas ni huria na hinokop ni tuhata Yesus Kristus. Mamereng nalam semakin meningkat penularan ni virus COVID-10 sia di negara tahun. Secara khusus ma turuas ni huria HKBP Serang. Nung atorop ruas ni huriata na terpapar COVID-10 sia. Jala jupang doha maolon lahu majalahi pertolongan manang pangurupion di rumah sakit ala nunga melebihi kapasitas. Suaksonima nang majalahi obat-obatan vitamin dohot aka lan asing. Alani nunga dihobasi huriatta pakubasion turuas na terpapar COVID-10 sia. Ima marhite panitia peduli kasih posko pandemi COVID-10 sia di HKBP Serang tahun 2020 sadon. Dirajumi jala diharap pedo partisipasi ni ruas dohot perhalado sian sektor sada satu sektor 10 pitu. Songonia kapunguan kor dohot kategorial nagabe donator manang penyumbang marhite panitia asa adong salur honota tuaka na membutuhkan alani dampak COVID-10 siai. Subangan boy mata pasahat marhite bantuan obat-obatan, suplemen, vitamin, APD, dohot akana asing. Songoni dohot sumbangan dana manang donatur marhite kes manang ditransfer tu panitia via Bank BRI nomor rekening 38540130328753 atas nama Bapak Jetro Nagaraja Sinaga. Marsiurupan, marsitupahan, jala marsitangyangan mahita saluhutna. Napa 20 sadahon, parhepengon ni huria, boy mata zahabi dititing nasahat tuhita. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Songonima tikting pakubasion, dohot parhepengon di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhat tamay bahin sangap di guarna, jala makoron uli, dohot las niroha di huriana. Amin. Marinde mahita sian buku ende nomor 650 ayat 1 dot ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menjadi khotbah untuk kita minggu ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah firman Tuhan. Untuk semua jemaat yang berada di rumah saat ini, yang sedang sehat, yang lagi sedang perawatan isolasi mandiri, yang berada di rumah sakit, atau dimanapun sekarang berada mengikuti ibadah secara langsung dari gereja ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Salam. Kita kembali beribadah ke tengah-tengah keluarga masing-masing, di rumah masing-masing, sesuai dengan anjuran dari pemerintah kita, supaya kita semua dapat mengisolasi diri
memutus rantai penyebaran COVID yang sekarang melanda negara kita. Menurut laporan pemerintah, sudah sampai mencapai 50 ribuan terpapar COVID di tengah-tengah negara kita per hari. Yang tentu membuat kita semua harus lebih waspada dan lebih menjaga diri masing-masing supaya penyebaran itu jangan semakin menyebar. Dan kita kembali beribadah bukan lagi di gereja, tetapi di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan menghibur kita hari ini, menguatkan kita hari ini, yang mengatakan bahwa kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia adalah untuk menyatukan umat manusia di seluruh dunia di dalam Kristus Yesus. Kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia bukan hanya tertuju kepada satu kelompok atau satu bangsa atau satu suku. Seperti dalam dunia perjanjian baru saat ini, inilah misi yang dibawa Yesus, Tuhan Allah. Tapi dalam dunia perjanjian lama, kehadiran Allah itu dinyatakan dalam satu suku bangsa yang bernama Israel. Dan bangsa Israel lah menjadi salah satu bangsa pilihan Tuhan dalam dunia perjanjian lama. Itu tadi yang diungkapkan, dipaparkan, yang disebut dengan orang-orang bersunat, orang-orang tidak bersunat. Karena memang Allah perjanjian lama itu dikhususkan untuk orang Israel. Dan bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan pakai untuk menjadi alatnya ke tengah-tengah dunia. Dan dia seolah-olah hanya hak partikuler, hak khusus bagi umat Israel. Seolah-olah. Dan bangsa Israel mengklaim bahwa Allah itu hanya Allah mereka. Di sini dia. Allah itu Allah orang Israel saja, tidak ikut dengan Allah bangsa-bangsa lain. Itu pernyataan dari orang Israel, bukan dari Allah. Untuk itu hari ini, dalam khotbah hari ini, kita dibukakan bahwa dalam dunia perjanjian baru sampai saat ini, Tuhan itu adalah untuk umat seluruh manusia di tengah-tengah dunia. Ada dua hal yang sangat penting menjadi renungan kita dalam khotbah hari ini. Pertama, Yesus datang untuk menghancurkan tembok pemisah. Ada satu tembok yang sangat kokoh, tembok yang sangat tinggi, yang sangat kuat dibangun oleh iblis. Kalau tembok-tembok yang dibangun oleh tangan manusia, sehebat apapun itu pasti bisa dihancurkan. Tetapi karena tembok ini adalah buatan iblis, secanggih-canggih alat senjata modern yang manusia miliki, sehebat apapun takkan sanggup menghancurkan, merubuhkan tembok ini. Dan tembok inilah yang memisahkan manusia dengan Tuhan, yang memisahkan manusia dengan sesamanya. Apakah tembok itu? Yaitu dosa. Dosa menceraikan, menghancurkan hubungan antara
Allah dengan manusia dan manusia dengan sesamanya. Dalam diri Tuhan Yesus, dengan pengorbanan di kayu salib, dengan kasih-Nya yang begitu luhur dan murni, dan kasih-Nya yang begitu sangat mulia, merelakan dirinya menjadi korban menghancurkan tembok pemisah itu di kayu salib. Untuk itulah dunia kembali dipersatukan, manusia kembali dipersatukan di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka setiap orang yang diselamatkan oleh Yesus akan menjadi orang-orang dekat kepada Allah. Tadi katakan yang jauh, artinya tidak ada keselamatan. Di tengah-tengah dunia ini tidak ada satupun keselamatan yang sanggup membuat manusia itu semakin dekat kepada Allah. Tidak ada, kecuali hanya melalui Tuhan Yesus. Disinilah dunia sudah penuh dengan cinta kasih. Peperangan, perseteruan sudah dihancurkan. Dunia sudah sepakat untuk membangun perdamaian. Dunia sepakat untuk membangun kebersamaan dan membangun relasi saling menolong, saling menghargai, saling mendukung dan saling membantu dalam segala hal. Dan itu telah diciptakan di tengah-tengah dunia. Ada badan perserikatan bangsa-bangsa, ada badan-badan setiap negara, dan badan-badan dalam setiap warga untuk menciptakan perdamaian dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Namun demikian, kita lihat mulai tahun 2020 kebersamaan dan kesatuan itu kembali dihancurkan. Jika benteng dosa telah selesai di tangan Yesus di kayu salib, sekarang ada satu lagi benteng yang sangat besar kembali dibangun oleh iblis melalui penyakit COVID-19. COVID-19 ini membangun satu tembok pemisah antara sesama manusia. Dan tembok pemisah antara Allah dengan manusia. Dengan hadirnya COVID-19 di tengah-tengah dunia, maka persatuan dunia tercerai-berai. Kesatuan umat manusia dihancurkan kembali. Silaturahmi, kebersamaan begitu hilang antara satu dengan yang lain. Tidak boleh lagi bersama, tidak boleh lagi bersekutu. Padahal salah satu ungkapan dari sukacita, kesatuan, persatuan, persekutuan kita adalah berjabatan tangan, berpelukan, menampakkan ekspresi kita ini adalah bersaudara. Dengan cara berjabatan tangan, itu tanda perdamaian, tanda persekutuan, dan tanda kita ini semua bersaudara. We are all brothers. Dan ini pertama yang dihancurkan, diputus oleh COVID. Supaya rasa persaudaraan itu dikikis,
Jangan ada lagi antara manusia saling memperhatikan. Anak dan ayah, ibu dan ayah tidak boleh lagi bersentuhan. Walaupun bapak meninggal, anaknya tidak boleh dekat. Walaupun ibu meninggal, anaknya tidak boleh dekat. Walaupun istri meninggal, suami tidak boleh dekat. Betapa mengerikan. Cinta damai, kebersamaan, persekutuan dihancurkan kembali oleh tembok yang dibangun oleh iblis melalui penyakit ini. Bukan hanya sampai di sana, COVID-19 juga menghancurkan hubungan manusia dengan Tuhan. Semua rumah ibadah di dunia ini tertutup, sehingga komunikasi manusia dengan Tuhan tertutup. Karena pusat ibadah bagi kita adalah gereja. Pusat ibadah bagi umat Kristen dunia adalah di gereja. Itu ditutup. Maka hari ini kita diajar, dan kita tidak tahu sampai kapan kita berada dalam kondisi yang demikian. Maka hari ini kita belajar, dan mari kita bangun, dan mari kita sesuaikan, kita adaptasikan hidup kita, bahwa pusat ibadah bukan lagi di gereja, pusat ibadah bukan lagi di gedung yang telah begitu megah, tetapi pusat ibadah itu, mari kita belajar untuk membuat rumah kita menjadi bagian dari pusat ibadah kita. Kita harus belajar. Mari kita disiplinkan diri kita. Mau tidak mau kita harus mempelajari diri kita, membiasakan diri kita untuk membuat pusat ibadah kita di rumah masing-masing. Siapa tahu sampai kapan kita begini. Maka firman Tuhan juga hari ini ayat yang 21, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara-saudara jemaat dikasihi Tuhan, saya melihat ada satu ancaman yang sangat berat dan berbahaya bagi umat Kristen di tengah-tengah dunia melalui COVID-19 ini. Apakah ancaman itu? Ini dia. Sudah satu ketentuan bagi gereja HKBP untuk melayani anak-anak, mengadakan pembelajaran tentang firman Tuhan, pembangunan iman untuk anak-anak melalui sekolah minggu. Dan terbukti mulai dari sekolah minggu telah dibina, dibimbing, dituntun oleh gereja, dan anak kita bertumbuh dan berkembang dalam iman yang kokoh sampai menuju ke dewasa. Sedangkan sejak anak-anak sekolah minggu mereka telah dibentuk, digembleng, dibangun dalam iman, nanti setelah dewasa masih ada yang tergoncang, dan masih ada yang begitu rapuh. Padahal dasarnya sudah kokoh mulai kecil, melalui tingkat itu TK 0 kecil sampai kepada umur usia 12 tahun dituntun oleh gereja. Sedangkan demikian hebatnya pembentukan mereka di gereja, menuju dewasa mereka nanti masih ada lagi yang goncang oleh gangguan, oleh cobaan, oleh terpaan tengah-tengah kehidupannya menuju dewasa. Nah sekarang melalui penyakit COVID-19 ini, mata rantai pembelajaran diputus.
Sudah 2 tahun ini anak-anak kita sekolah minggu sudah tidak pernah lagi datang ke gereja. Coba kita bayangkan betapa mengerikan nanti. Satu generasi akan kehilangan. Kita akan kehilangan satu generasi. Namun demikian, bagaimana mencegah supaya kita jangan kehilangan satu generasi ini? Gereja bertindak melalui media online, melalui fokus tentang kita buatlah namanya YouTube, dan itu sudah disebar kepada semua melalui ya kita anggaplah media yang ada ke kita. Inilah salah satu metode. Untuk itu kepada Bapak, Ibu, anggota jemaat dimanapun berada di seluruh HKBP, melalui khotbah ini kami anjurkan, jangan biarkan anak-anak kita itu sendirian mengikuti live streaming atau mengikuti YouTube. Tolong Bapak Ibu di rumah dampingi anak kita mengikuti ibadah sekolah minggu yang ditayangkan oleh gereja kita, menjadi bekal bagi mereka. Jika kita tidak serius mendampingi anak-anak kita ini, maka kita akan kehilangan satu generasi. Ini perlu kami tekankan. Apapun pekerjaan ibu di rumah setiap hari minggunya, apapun kepentingan, tolong nomor 2-kan dulu. Buat dulu nomor 1 setiap hari minggu, mendampingi anak-anak kita mengikuti ibadah. Karena tanpa ada lagi pembinaan nanti, kalau kita begitu anggap enteng, tidak serius, ingat, anak-anak kita ini akan kehilangan. Dan kita akan kehilangan satu generasi ke depan. Sangat berbahaya. Dan betapa mengerikan. Tapi kalau kita serius dengan metode ini, semua warga HKBP yang masih punya anak-anak sekolah minggu serius di rumah mendampingi anaknya mengikuti ibadah, bimbingan, tuntunan melalui YouTube, kita yakin rencana iblis menghancurkan generasi ini akan batal. Rencana iblis yang ingin menghancurkan generasi kita akan gagal. Tapi jika kita tidak serius, maka rencana iblis akan berhasil menghancurkan generasi kita ke depan. Nah, untuk itu Yesus sudah menghancurkan tembok pemisah itu, dan Yesus memberikan kuasa, memberikan kita kekuatan untuk turut menghancurkan itu. Dengan kuasa Roh Tuhan yang ada dalam jiwa kita, dalam batin kita, kita sanggup untuk menghancurkan tembok-tembok pemisah yang sudah Tuhan rubuhkan terlebih dahulu. Maka hari ini tangan-tangan Yesus yang begitu mulia memberkati kita umatnya semua. Tapi iblis tidak pernah menyerah. Iblis punya cara sendiri. Kita harus siap siaga. Dan COVID-19 ini salah satu strategi iblis menghancurkan umat manusia. Nah, marilah kita membangun ibadah kita di rumah masing-masing dengan sungguh-sungguh dan dengan kekuatan Roh Tuhan. Bagian kedua, setiap orang mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat akan menjadi warga kerajaan Allah. Jemaat Tuhan, jika tadi semua umat manusia ini dipersatukan oleh Tuhan dalam dirinya, dan Yesus berencana, dan itulah kasih-Nya agar menyelamatkan seluruh umat manusia menjadi umat pilihannya. Tetapi ingat,
Yang berhak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah hanyalah orang-orang yang mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terbuka untuk umum, terbuka untuk semua umat manusia menerima keselamatan. Siapapun boleh datang kepada Yesus menerima keselamatan. Tapi hanya orang yang mau, hanya orang yang rela datang bersujud, menyembah, mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Satu kebahagiaan bagi kita umat Kristen di tengah-tengah dunia, kita sudah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dalam Matius 28 ayat 18 mengatakan, Yesus berkata, "Kepadaku telah diserahkan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yesus memproklamasikan bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi adalah Dia yang memegang. Dia adalah Tuhan Allah yang datang ke tengah-tengah dunia. Maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia telah dijamin mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan itu telah dijamin. Dalam Yohanes 3 ayat 16, demikian besarlah kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jaminan hidup kekal itu ada di tangan Yesus. Jaminan sorga itu ada di tangan Yesus. Dan kita telah masuk ke dalamnya. Karena melalui Yesus kita akan menjadi anak-anaknya. Jalan untuk itu ada di tengah-tengah gereja, ada melalui gereja. Gereja berkarya, bekerja, karena gereja adalah tubuh Kristus. Melalui gereja lah orang menuju ke surga. Tidak ada jalan lain. Kenapa? Karena demikian. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 mengatakan, setiap orang harus dilahirkan baru, yaitu dengan lahir dari air dan roh. Itulah jalan menuju masuk dalam kerajaan Allah. Lahir dari air dan roh. Apa lahir dari air dan roh itu adalah Markus 16:16 mengatakan, yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Ini dia. Lahir baru itu adalah lahir dari air dan roh, yaitu baptisan. Dan di gereja lah orang dibaptis. Tidak ada pernah orang dibaptis di kantor mana-mana, tidak ada. Atau ada di sini orang jemaat, ada yang dibaptis di pasar sana, di pajak atau di Onan, ada yang dibaptis di sana. Siapa di sini yang ada dibaptis di apa? Di kantor yang lainnya? Kuasa nggak ada. Baptis itu diadakan di gereja. Dan orang yang telah dibaptis itu akan menjadi pewaris kerajaan surga. Karena Yesus menjamin. Dia berkata dalam Lukas 10:20 mengatakan, janganlah kau bangga karena roh itu takluk padamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ini dia. Dalam bahasa Batak dia katakan, on mahalasok kamu nang tersurat guarmuna di Banua Gijangi. Yesus menjamin setiap orang yang telah dibaptis itu namanya terdaftar di sorga. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Dan kita
menjadi suatu kebahagiaan hari ini, walaupun dunia ini nanti hancur lebur, walau dunia ini nanti akan habis, kita punya jaminan. Kita punya jaminan bahwa ada tempat lebih indah bahagia bagi umat yang percaya Yesus, yaitu sorga. Karena dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betapa hebatnya. Dan pada akhir zaman nanti akan Yesus datang menjemput semua umatnya. Kita baca itu dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 3. Yesus itu berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Dan Dia menyediakan tempat bagi kita. Ayat 3 dikatakan, setelah selesai aku akan datang kembali untuk menjemput kalian semua, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus datang kembali menjemput umatnya ke tengah-tengah dunia dan membawa kita ke tempatnya. Apa itu? Sorga. Tidak ada satu nabi di dunia ini yang sanggup mengatakan demikian, menjemput umatnya. Tidak ada. Hanya Yesus yang menjanjikan, hanya Yesus yang berhak, Yesus berkuasa karena Dia pemilik surga. Dia akan datang nanti pada akhir zaman, menjemput semua umatnya dan membawa umatnya ke tempat Dia berada, surga, menjadi anggota kerajaan Allah, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Inilah sukacita kita. Maka bagi jemaat yang sedang sakit, yang sedang menderita karena COVID, jangan takut. Jangan menyerah, percaya kepada Yesus. Dunia bukan tempat kita, dunia bukan tempat kita selamanya, tapi dunia akan berlalu. Tapi tempat kita yang bahagia, kekal selamanya adalah surga dan dijamin oleh Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu begitu indah, menguatkan kami, menghibur kami. Engkau telah tetapkan kami menjadi anggota kerajaan keluarga Allah. Berkati semua umat-Mu Tuhan, yang sedang menderita karena penyakit COVID, berbaring di rumah masing-masing, di rumah sakit. Bahkan ada yang menderita kehilangan keluarga, karena Engkau telah panggil mereka melalui penyakit ini. Tuhan hiburkan dan kuatkan yang berduka. Tuhan kuatkan mereka supaya mereka jangan hilang iman mereka. Bagi saudara-saudara kami, anggota jemaat-Mu yang sedang isolasi mandiri ataupun di rumah sakit, kuatkan mereka supaya mereka yakin dan kokoh percaya kepada kuasa-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan mereka. Berikan kekuatan bagi gereja-Mu, bagi semua hamba-Mu, gereja-Mu di tengah-tengah dunia untuk menyuarakan firman-Mu bahwa Engkaulah kekuatan kami. Walaupun hancur lebur dunia ini, kami menjadi anggota kerajaan-Mu. Berkati pemerintah kami. Berikan hikmat, kekuatan bagi kepala negara kami, presiden kami, memimpin negara kami. Dan semua pemerintah dari tingkat pusat sampai ke desa bersatu padu membangun bangsa kami menjadi bangsa yang maju dan hebat. Ampunkan segala dosa kami Bapa, dan suci kuduskan kami dari segala dosa. Terima kasih Bapa. Lihat kami semua. Sembuhkan Tuhan bangsa kami, sembuhkan Tuhan umat-Mu, dan sembuhkan negara kami dari segala penyakit ini. Segera Tuhan turun tangan menolong kami, agar kami dapat bersukacita dalam cinta kasih-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah bermohon. Amin.
Marende Mahita buku Ende nomor 652 ayat 1.2 Uhud papungu pilihan sada A, sada B dohot paduaon. Puji hamuma debata marhite Yesus Kristus nang mampuan hasadaon dohot hadameon tuhita ganup. Tuhan Yesus Kristus nang paluahon dohot pada mehon ngulunami. Anggiat gabe sibuan hadameon hami di tonga-tonga nang meliang hami. Pada wasapa bada. Nunga diukap Yesus hasadaota dohot debata nang dohot akka dongan jolma dibaheni bohita sada laho patu pahon ngulu na daulat Marsangap maho ale debata ama anak dohoton di porbadia. atong tatangakom ma peleata ale debata amana mina di Banua Gijang hodo haroroan ni salut sileho-leho na denggan dohot na saulibasa na maliutus upasa kami masya nilehon mi tuhami planami tuho say jalo megabe uap na husus di jolom pasu-pasu mejal ramoti asa uparhasya kami pilianon patibulhon harajomu itong-atongan huriam do di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asa lam hutadahami godang silehon mi tuhami asa lam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang, say pinabadia magawarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomon ni Roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami. Unak kami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Disondakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Jolo beta. Oke. Tuhamu salutna ruas nuwiata HKBP Serang. Atas nama para hador HKBP Serang, nama Kobasi Dison, sian song leader multimedia, kolektan, liturgis, naman jahatik ting dohot parjamita sude tahe akan amarhobas pasahaton tuhamuna selamat hari Minggu, salam sehat, salam. Selamat hari Minggu. Mau lihatin.